Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan yang sangat berbahaya. Kalau menurut saya pribadi ini berbahaya, dan menurut beberapa ulama ini juga berbahaya. Kenapa? Di sini saya menonton suatu video yang di dalamnya ada khurafat yang sangat berbahaya yang disampaikan oleh salah satu tokoh dan diwalikan oleh pengikutnya. Siapa itu? Yaitu pernyataan dari guru sekumpul. Ya, di mana guru sekumpul ini memberikan pernyataan bahwa dia datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dan melihat makam Nabi Muhammad, jenazahnya Nabi Muhammad bergejolak katanya. Ya, terus setelah itu jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju kepada guru sekumpul dan memeluknya. Jadi guru sekumpul ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad layaknya zombie. Bahwa Nabi Muhammad layaknya zombie gitu. Bangkit dari kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Entah itu khurafat yang dia sampaikan di dalam dunia nyata atau secara sadar, ataupun memang dia menyatakannya di saat dia bermimpi. Baik bermimpi ataupun nyata, ini sama-sama tidak dapat dibenarkan kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Bayangkan Nabi Muhammad dinyatakan Allahu Akbar. Coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Kita yang masuk. Pertama itu dindingnya hijau. Hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Kuning. Hijau kuning. Buka dinding kuning, putih. Oh. Buka dinding putih. Saya kira hijau, kuning, merah gitu. Jadi reggae nanti. Nisan Rasulullah. Nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Allahu Akbar. Lihat Zaini datang begini. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Guru sekumpul itu adalah orang yang sudah mencapai pada tingkat mahabbah, di mana saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sehingga membuat beliau istighraq, tenggelam dan fana dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada lagi perasaan beliau, yang ada hanyalah Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad. Tidak ada lagi pandangan ma'rifat beliau, yang ada hanyalah Sayyidina Muhammad. Ini bukan ilmu fikih, ini bukan ilmu syariat. Jadi tidak bisa kita kaji secara syariat. Orang itu jika sudah sampai pada tingkat mahabbah, maka dia fana, dia tenggelam dalam cinta tersebut. Sebagaimana dikisahkan oleh para ulama, kisah ini selalu dijadikan hujah oleh para ulama jika menceritakan tentang mahabbah. Yakni kisah seorang lelaki yang bernama Qais al-Mulawwah, di mana dia ini mencintakan seorang wanita yang bernama Laila, sehingga membuat dia fana dalam cinta tersebut. Qais itu jika dia melihat lautan dia sebut Laila, jika melihat langit maka dia sebut Laila, jika dia lihat bulan dia sebut Laila. Semua pandangannya adalah kekasihnya. Begitu juga dengan guru sekumpul, karena saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sehingga membuat beliau fana tenggelam dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ini bukan ilmu fikih. Tidak semua orang sudah sampai pada tingkatan ini. Orang yang paham ilmu-ilmu seperti ini hanyalah mereka yang bertasawuf. Orang yang tak belajar tasawuf tidak akan paham dengan ilmu-ilmu seperti ini. Saya yakin si Heri ini pasti tidak belajar tasawuf. Saya yakin dia tidak belajar tasawuf. Jika dia belajar tasawuf, pasti dia paham dengan ilmu yang disampaikan oleh apa guru sekumpul. Karena dia tidak mengerti tasawuflah, akhirnya dia menuduh guru sekumpul khurafat. Dia tuduh guru sekumpul sesat. Padahal dia tidak mengikuti jalan itu. Dia tidak pernah belajar jalan itu, sehingga menyalahkan pemahaman guru sekumpul. Akhirnya apa? Dia bantah ilmu tasawuf menggunakan dalil-dalil fikih. Tasawuf dan fikih itu berbeda. Tasawuf sejalan, fikih juga sejalan. Tapi fikih dan tasawuf tidak bisa kita pisahkan. Orang yang bertasawuf tidak berfikih maka dia jindik. Orang yang berfikih tidak bertasawuf maka dia fasik, kata Imam Malik bin Anas. Jika ingin memahami ilmu-ilmu yang dipelajari oleh abah guru sekumpul, maka perlu belajar tasawuf supaya kita paham dengan ilmu-ilmu yang seperti itu.